Haleluya. Selamat pagi, shalom. Coba lihat kanan kirinya, wajah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Beri sorak-sorai, Tuhan Yesus itu baik. Haleluya. Yes. Sepanjang pekan kita sudah diberkati, dan kalau pagi ini kita boleh ada di tempat ini, semua karena berkat Tuhan. Amin. Saya sudah bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur. Hari demi hari Tuhan menuntun dan memberkati kami. Dan kami percaya sampai pagi ini Tuhan tetap menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersekutu dalam ibadah pagi hari ini. Kami percaya tidak satu pun umat-Mu dilewatkan untuk diberkati Tuhan pagi hari ini. Semua dalam berkat Tuhan yang ajaib. Terpujilah Engkau Tuhan, beracara di tengah kami dari awal sampai akhir. Ibadah ini hanya demi kemuliaan-Mu. Demi nama Yesus yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Beri sorak-sorai kita. Haleluya. Mari sembah Dia, puji Dia. Arahkan hatimu hanya kepada Dia, sumber dari segala mukjizat. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Ku bersyukur Tuhan buat semua kebaikan-Mu, semua kemurahan-Mu atas hidup kami. Sebab kasih setia-Mu tak pernah berubah, selalu baru setiap pagi. Haleluya. Haleluya. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Amin. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Sekali lagi dengan lebih sungguh. Haleluya. Di dalam segala hal. Yes, amin. Janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan, yes, terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Di dalam segala hal, haleluya. Di dalam segala hal, yes, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Sekali lagi, di dalam segala hal, di dalam segala hal, janjinya
tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuat naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Percayalah Tuhan yang bela. Percayalah, oh, percayalah Tuhan yang bela. Sembah Dia, oh, haleluya. Engkau pembelaku, Engkau kekuatanku, haleluya. Terpuji Kau Tuhan, kekal selamanya. Tuhan Yesus, Engkau baik, sangat baik, haleluya, haleluya. Naikkan syukur mulia hadapan Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Kau ditinggikan di tempat ini Tuhan, Kau dimuliakan. Kami percaya Kaulah pembelaku, Kaulah pengharapanku, Kaulah kekuatanku. Haleluya Yesus, haleluya. Tinggikan dirimu, mengatasi lagi. Kau yang layak ditenunggikan di tempat ini Tuhan. Tuhan mengatasi bumi, tinggikan segala kotor kata mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, tinggikan
kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan lagi kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, oh. Kau yang ditinggikan di tempat ini, mengatasi lagi kemuliaan-Mu, Tuhan, mengatasi bumi. Kebesaran-Mu Tuhan, oh, kebesaran-Mu Tuhan, keajaiban-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, mengatasi langit, mengatasi bumi. Haleluya, haleluya. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Engkau, yang berharap dan bersandar hanya pada Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Demi nama Yesus yang lebih lagi mau bersorak-sorai bagi Allah, katakan sama-sama. Amin. Lebih dahsyat bagi Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom. Semangat muji Tuhan pagi ini, amin. Haleluya, yuk bersorak-sorai sekali lagi bagi Allah kita. Come on, tepuk tangan di atas bagi Allah kita. Yeah. Arti hidupku ku temukan dalam-Mu. Setiap janji-Mu menuntun langkahku. Takkan ku menyerah walau badai menerpaku. Bukan berlari dengan segenap kuat selama mentari bersinar, selama bumi berputar. Selamanya janji-Mu tak berubah di dalam hidup selama nafasku. Amin. Tunggu berdetak, selamanya ku kan ikuti setiap rencana-Mu Tuhan. Yeay, tepuk tangan bagi Allah kita. Yeay, sama-sama. Arti hidupku ku temukan dalam-Mu. Yes, amin. Setiap janji-Mu menuntun langkahku. Takkan ku menyerah walau badai menerpaku. Ku kan berlari dengan segenap kuat selama mentari bersinar. Yeay. Let's amen. Selamanya janji-Mu tak berubah di dalam hidupku selama nafasku. Amin.
Selamanya ku kan ikuti setiap rencanamu Tuhan. Selama mentari benar, selama bumi yes, amin. Di dalam hidupku, selama nafasku berhembus, selama jantungku berdetak, selamanya ku kan ikuti setiap rencanamu. Lebih dahsyat lagi. Haleluya. Selamanya janjimu tak berubah di dalam hidupku. Selama nafasku berhembus, selama jantungku berdetak, selamanya ku kan ikuti setiap rencanamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Siapa pagi ini menikmati berkat Tuhan Yesus? Haleluya, baik. Beri sorak-sorai lebih dahsyat bagi Allah kita. Sama-sama. Di tiap langkahku tersedia petunjukmu, amin. Di setiap jalanku bersedia kasihmu. Lewat suka dan duka Engkau bangun bagiku, lewat semua khawatirku Engkau hari esokku, semua Tuhan sediakan. Yes, amin. Lebih dari yang ku pinta, Kau sempurna hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya tanda Dia sediakan bagiku. Come on, tepuk tangan di atas lagi ya Bang kita, haleluya. Setiap langkahku tersedia petunjukmu, di setiap jalanku tersedia kasihmu. Lewat duka dan duka, oh sandaran bagiku, lewat semua khawatirku, Engkau hari esokku, amin. Semua Tuhan sediakan, yes, amin. Lebih dari yang ku pinta, Dia sempurna hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya tanda Dia lebih lagi. Tuhan sediakan yang terbaik, rancangan indah hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya tanda Dia sediakan. Tuhan sediakan lebih dari yang ku, lebih lagi hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya tanda Dia lebih lagi yang sediakan. Yes, amin. Rancangan indah
hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga yang di padang, dan salibnya, tanda Dia sediakan bagiku. Haleluya, Yesus baik. Haleluya. Silakan jemaat Tuhan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari persiapkan hatimu diberkati firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Segitu kurang lama tapakan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi. Sekali lagi, yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi. Sama-sama di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Sekali lagi, di dalam kelemahan, di dalam kelemahan. Amin Tuhan. Sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, yang membelah laut, laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi, yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi. Sekali lagi, yang membelah, yang membelah laut, yang teduhkan badai. Sekali lagi, jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Yes.
sejati, lebih sungguh yang membelah laut yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi, Kau pembuat mujizat sejati. Amin Tuhan. Kau pembuat mujizat sejati. Beri sorak-sorai lagi kita. Haleluya. Sembah Dia yang teduhkan badai, yang membelah laut. Shikerebete korola barala namayase. Haleluya, haleluya. Shikerebete korola namayase. Yesus Tuhan Allah perkasa. Haleluya, haleluya. Engkau pembuat mujizat sejati dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau pembuat mujizat sejati dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kau selalu beri kami kekuatan meskipun kami tidak kuat Tuhan. Kau selalu beri kami kekuatan di saat kami lemah. Bahkan di setiap kelemahan kami, Kau selalu tampil sebagai Tuhan yang kuat, yang luar biasa, yang membuat kami selalu ada dalam kekuatan-Mu. Pagi ini yang masih sakit, dalam keadaan sakit, yang mungkin di rumah ataupun ibadah online, kami mintakan mujizat kesembuhan pagi ini terjadi dalam kehidupan kami ya Bapak. Yang terikat dan yang terbelenggu Kau lepaskan, Kau bebaskan ya Tuhan. Bahkan yang pagi ini datang mengharapkan mujizat Tuhan, bahkan sebelum ibadah ini selesai, mujizat itu terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Roh Kudus berikanlah kami roh wahyu, hikmat dan pengertian, sehingga saat kami hadir dengan segala kelemahan kami, kuat kuasa-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Biar kami pulang dari tempat ini Tuhan, segala kesaksian, segala mujizat yang terjadi itu semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang dipercaya Tuhan, diberkati, disembuhkan dan dicintai, diberikan pengharapan yang selalu baru. Yang percaya katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah bagi Tuhan kita. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ngomong kiri kanannya, Anda cantik sekali dan ganteng sekali pagi ini. Amin. Pulang dari tempat ini, sebelum ibadah selesai, pulang dari tempat ini, Anda tambah cantik dan tambah ganteng. Amin saudara. Yang enggak mau ya terserah, ya kan? Saudara, bagaimana kita punya pengharapan di mana kita tahu sebelum Natal tiba, kita merayakan Natal, di mana Natal ini adalah Natal yang mengubahkan. Saya berterima kasih untuk ibu-ibu WBI yang nanti sebentar lagi pasti akan ada latihan persiapan Natal yang cukup heboh gitu ya. Apa Pak? Ya rahasia atau yang tahu kan ibu-ibu WBI. Ibu WBI angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Ya ngomong rahasia atau ya gitu.
Amin, saudara. Bagaimana kekuatan pengharapan itu dapat melindungi pikiran Anda, saudara. Karena kalau Anda nggak punya pengharapan, ya pasti pikiran kita lemah. Ingat, ada 2 pintu gerbang. Yang pertama pintu gerbang apa, saudara? Telinga, yang kedua adalah mata. Di sana akan menimbulkan pola pikir. Kalau Anda nggak ada pengharapan, maka Anda tidak akan pernah yang namanya bersuka cita dan bergembira. Itulah kenapa kekuatan pengharapan itu melindungi pikiran Anda dan saya. Kita sudah bahas yang pertama, baca yang keras, pengharapan itu apa, saudara? Dapat menimbulkan pikiran untuk bersuka cita dan bergembira. Kalau Anda ingin tahu detailnya, Anda bisa dengarkan YouTube GBI Lamtera yang keluar hari ini. Hari ini tanggal 3, saudara. Yang kedua apa, saudara? Pikiran yang bersuka cita menimbulkan apa? Doa-doa profetik. Sesuatu yang bersifat profetik itu kalau Anda bawakan, itu Anda berdoa di dalam kuasa roh, saudara. Sesuatu yang dunia itu pasti akan dikalahkan dengan yang roh. Itulah kenapa kalau Anda punya pikiran bersuka cita, itu menimbulkan doa-doa profetik. Ada doa yang mengandung, doa profetik itu mengandung 5 dimensi. Masih ingat doa profetik itu doa yang lahir dari dorongan Roh Kudus, bukan lahir dari Anda dan saya. Kalau Anda dalam kondisi nggak punya pengharapan, Anda nggak sanggup minta, nggak sanggup doa profetik. Kalau itu lahir dari Roh Kudus, maka Anda akan disanggupkan sesuai dengan kehendak Bapa. Kemampuan kita nggak ada. Saat kita ada di lembah, down, nggak ada solusi, tiba-tiba Roh Kudus ngomong doa Nina. Nyanyi, terus bahasa roh, doa. Ngomong sama Bapak, ya ngomong, akhirnya mampu untuk ngomong Tuhan. Aku ini ada kendala gini. Itulah doa yang efektif, yang penuh kuasa, saudara. Nah, doa profetik itu mengandung 5 dimensi. Yang pertama, baca yang keras, 2, 3. Anda harus memandang ke arah salib Kristus. Kalau kita doa dengan kehebatan kita, sucinya kita, ya enggak bakal, saudara, enggak akan bisa. Wah, aku mau berdoa 24 jam loh, aku ini suci loh. Walah, mata bara dapat apa-apa, saudara. Malah mekengkeng enggak dapat apa-apa. Kalau Anda memandang ke arah Tuhan bahwa aku ini enggak sanggup kalau bukan salib Kristus yang menyanggupkan aku. Itu dasarnya kuat. Aku ini berdoa, ini sanggup berpengharapan, itu karena aku memandang dosaku diampuni sama Kristus. Yang kedua memandang apa, saudara? Memandang ke atas, ke arah Bapa surgawi, Bapa. Izinkan aku memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasihani aku Tuhan. Ajari aku untuk aku bisa menyelesaikan semua yang kuhadapi dengan kekuatan-Mu. Yang ketiga, Pak Saudara, memandang ke dalam arah Kristus, ke arah Kristus yang ada dalam kehidupan kita, yang yakin bahwa di dalam Anda ada Kristus, angkat tangan. Kalau enggak yakin, ya jangan, Saudara. Oke, yang belum yakin angkat tangan. Yang belum yakin ada? Ada? Enggak ada ya? Oke. Anda yakin nggak jauh-jauh, itulah kenapa doa itu hanya sejauh doa, karena doanya itu di dalam, ada Kristusnya. Yang keempat apa, saudara? Anda harus memandang ke sekeliling, memohon agar Roh Kudus mengurapi dan memakai hidup Anda dan saya, saudara. Dan yang terakhir, Anda harus memandang ke masa depan dengan iman dan pengharapan. Itulah kenapa minggu lalu saya sharing, setiap orang tua yang wajar, yang normal itu senang mendengar anak-anaknya itu bicara tentang impian, tentang visi masa depan mereka. Bahkan mereka berbicara tentang Tuhan. Orang tua aku senang. Hari Jumat kemarin sebelum karate, Bu Wika cerita, kok wis diceritani Mbak Melvin? Belum, ini ceritanya apa? Melvin dengar suara Tuhan loh. Oh ya? Iya. Pin, panggil. Sebelum dari bawah ini cerita terus. Sampai naik ke lantai 2, sampai lantai 2 masih cerita. Kamu dibilangnya apa, Pin? Aku dibilangi hidupmu tuh dalam tanganku, nak. Aku seumur-umur tuh Pak Yong,
Nggak pernah ada orang atau siapapun yang ngomong nak sama aku. Oh gitu ya, iya. Dan nek Papa Leong wis bolak-balik, walaupun gemuknya kayak gini ya sama Tuhan, Tuhan selalu ngomong apa? Tenang, nak. Selalu nak. Oh berarti enggak apa-apa ya? Ya enggak apa-apa. Oh gitu ya? Iya, makanya jangan nakal mulai hari ini. Kalau kamu nakal, kalau kamu disuruh doa ora doa, ya lama-lama Roh Kudusnya diam sama kamu. Janji enggak kamu sama Tuhan enggak nakal? Janji Papa Leong. Itu karena dia cerita kepada papa mamanya dan cerita ke saya, maka kita tuh senang dengernya, saudara. Itulah kenapa kalau Anda dicurhati sama anaknya, apapun gendernya, Mah, Tuhan tuh tadi malam tuh pelan-pelan ngomong sama aku, suatu hari nanti kamu jadi hamba Tuhan. Jangan sampai Anda ngomong ini, oh alah tonang nang ora ono duwite di Tuhan iku. Susah uripmu gak ono duwite. Percuma. Njaluk mbek Tuhan dibalik tawar menawar. Mama aja kalau blonjo nawar, mosok kowe rak nawar. Nawar. Mosok hamba Tuhan, tiwas aku iki urip ning donya. Minimal iki jadi bos gitu kan. Ora bos loh, bos katanya. Loh kok bos mah? Oh lebih sugih dibandingkan bos katanya. Saudara hati-hati, panggilan anak-anak Anda, walaupun anaknya 3, 4, 2, itu panggilannya beda-beda. Yang paham katakan yes. Setiap orang di proses Tuhan itu beda-beda, saudara. Itulah kenapa Anda harus paham saat Anda cerita, anak Anda cerita, suami Anda cerita tentang masa depan. Istri Anda cerita ke depannya, Pak, aku tuh bisa dikasih sebuah visi. Visi apa, Pak? Awake dhewe mari ngene, Pak. Diberkati Tuhan, ya kan? Anda jangan ngomong ini, kenyataannya mama dompetku lelokne lho sini. Kowe iki terlalu memberikan pengharapan kosong PHP lho dompetku delok lho ora ono apa deh. Lho ya ndek bengi aku doa apa dikasih penglihatan. Aku ki butuh kenyataan, ora butuh penglihatan. Tak delok ki ora ono kosong iki lho kosong. Harusnya yang kalau Anda itu belajar punya pengharapan dengan Tuhan. Amin. Setuju saudara? Berapa kali tanya istri saya yang paling cantik seluruh dunia ini saudara. Kemarin tak paksa potong rambut sama saya. Tak paksa Bandung. Rapi, wah rapi banget sampai orang anu layar bles. Ya wis to kono pas nang salon. Nang salon Bu Tanjung. Jadi ini bukan saya loh nih loh. Yang bisa melungker-melungker itu salon. Kalau saya sangat rapi. Tapi oldies katanya. Aku tak takok Bu Tanjung pacarnya nggak layer. Aku rak tegel nggak layer. Tapi itu kalau suamimu, istrimu ngomong tadi malam Tuhan berkata kita tuh habis ini dapat proyek besar. Ora usah kakean, kenyataan iki ndi Pak? Kenyataan ndi? Ora usah. Ngomong aja. Amin. Amin saudara. Yang datang dengan keluarga suami istri yang angkat tangan. Pegang tangannya. Ora usah ndelok kiri kanan wong bojone nang ndi yo pasti ngerti kan. Bojoku dudu ya. Latah. Pegang tangannya. Hidupmu diberkati Tuhan, Pak. Dijawab suaminya, hidupmu diberkati Tuhan, Pak. Amin. Yang setuju dengan iman, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Saudara, anak-anak Bapak surgawi, itu kita tuh bebas juga menyatakan keinginan kita kepada Tuhan lewat doa. Pemikiran apa, ide-ide, impian Anda, sampaikan. Dia adalah Bapa yang baik, yang selalu menanti-nantikan saat-saat Anda berbicara dengan dia, saudara. Yang ketiga yang kita harus bahas pagi ini, saudara. Anda harus paham yang ketiga, baca yang keras, doa-doa profetik yang menimbulkan dorongan untuk melakukan tindakan profetik. Dorongan melakukan iman. Kalau enggak melangkah, ya enggak kemana-mana. Kalau Anda
melakukan doa profetik, Anda sampaikan pemikiran, ide apapun pada Bapak di surga, Anda akan punya dorongan. Wis yo tak lakono yo. Dalam iman ya Musa itu kan dikepung sama pasukan-pasukan yang ingin mengejar dia. Depannya tuh kan laut, saudara. Kan bingung loh. Laut kan bunuh diri aku iki. Lah nek ngemburi ora mungkin wis dikepung. Akhirnya ya jalan, pas jalan terbuka. Lautnya terbelah. Karena ada dorongan untuk maju. Walaupun sudah sekatan kabeh, ndak jebol-jebol ya maju. Itulah kenapa Mazmur 126 ayat 5 ngomong apa? Baca yang keras. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Mana bisa Anda mencucurkan air mata sampai entek isik nabur? Lah mana bisa kalau enggak punya dorongan, saudara? Itulah kenapa nyatakan kebesaran Tuhan harus mendahului sebelum Anda melakukan doa permohonan kita, saudara. Yang membelah laut, terus yang teduhkan badai. Nyatakan kebesaran Tuhan itu harus mendahului dulu, baru doa-doa permohonan kita, saudara. Doa profetik dulu, ada dorongan, walaupun tangisan, berember-ember, tetap nggawa benih. Tuhan, aku ki nglakono bukan karena aku ki mampu, karena aku mbok kongkon Tuhan. Aku pasti tak lakono karena Engkau yang ngongkon. Maka Anda akan menuai dengan sorak-sorai. Yang keempat, baca yang keras, 2, 3. Tindakan profetik, karena didorong maka ada tindakan profetik. Loh, kenyataan belum berubah loh, saudara. Kenyataan belum berubah. Tapi ada tindakan profetik, ada tindakan iman. Baca yang keras. Akan menghasilkan mujizat Tuhan. Menghasilkan apa? Pemulihan dan hidup berkelimpahan. Dengan iman katakan amin yang keras. Itulah kenapa Mazmur 126 ayat 6 ngomong apa? Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti, ngomong yang keras, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Baca yang keras. 2, 3. Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. 2, 3. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Itulah kenapa kalau pengharapan di dalam Tuhan, Yesus, Anda dan saya tidak akan pernah mengecewakan. Yang setuju katakan yes. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Pertanyaannya berarti yang perintis siapa, saudara? Anda atau Yesus? Yesus. Kalau itu dorongan dari Tuhan, lah lapo wedi. Oh, yang perintis bukan Anda kok. Yang perintis itu Tuhan kok. Lah aku enggak pernah melalui itu, Pak. Loh, lah yang perintis itu Tuhan. Kita enggak pernah melalui ya pasti wajar dong, yang perintis bukan kita, yang perintis itu Tuhan kok. Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Saudara, pengharapan itu diumpamakan seperti sebuah sauh. Sauh itu jangkar yang menghubungkan kita dari keberadaan Anda sekarang ini, itu dihubungkan dengan kekekalan. Masuk ke dalam hadirat Allah sendiri.
itu jangkar, saudara. Itu pengharapan yang dari Tuhan, itu diumpamakan sebagai sebuah jangkar, sauh atau jangkar yang menghubungkan Anda dan saya dari keadaan kita sekarang dengan kekekalan, masuk ke dalam hadirat Allah sendiri. Di dunia, kita ini seperti sebuah perahu kecil yang ada di tengah-tengah laut. Kalau badainya besar, perahunya kecil, ya bahaya. Kemarin habis pulang karate, Bu Ike nunjukin, karena habis pulang dari Labuan Bajo ya. Di Labuan Bajo sama teman-temannya snorkeling, saudara, ke laut. Yang enggak disangka adalah lautnya pasang. Jadi kapalnya di sini, Bu Ike itu sudah mau berjalan ke kapalnya, enggak bisa karena airnya pasang, ombaknya nyeretnya ke sana. Kesini lagi enggak bisa tambah ke sana. Sampai ditulungi orang dan Bu Ike cerita, aku wis kapok. Aku baru tahu kenapa jago renang saja kalau di laut bisa mati. Walaupun jago renang. Karena tiba-tiba orang tuh dibawa ke laut bisa-bisa tiba-tiba tuh bisa kayak tidur gelap enak gitu loh. Dan bablas katut nang ombak meninggal isosan. Aku wis kapok. Semua anakku tak omongi jangan pernah kamu merasa jago berenang. Terus kamu terus nyelam nanggone laut di mana pas itu kamu nggak akan nyangka ombaknya besar. Sekarang bayangkan di dunia kita ini sebuah perahu kecil yang ada di tengah-tengah laut. Karena segala sesuatu yang terdapat di sekeliling Anda dan saya itu sifatnya sementara, nggak permanen. Nggak permanen itu artinya nggak ada yang pasti. Siapa sih ngomong nasib Anda pasti? 1 jam ke depan aja nggak ada yang pasti kok. Kita tuh nggak permanen, sifatnya sementara. Itulah kenapa, maaf, di dunia itu nggak ada yang dapat dipercaya. Dan terus-menerus berubah, saudara. Nggak ada yang dapat memberikan keamanan dan stabilitas kepada kita. Nggak ada. Itulah kenapa kita ingin mempunyai keamanan dan kestabilan. Ingin punya keamanan dan stabilitas, kita butuh jangkar yang menghubungkan Anda dan saya dengan keberadaan yang sekarang ini dalam kekekalan. Sok-soknya kita harus jangkar kemana? Lah kita dipautkan kepada batu karang segala zaman, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang paham katakan yes. Ibrani 10 ayat 23 ngomong apa? Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab, apa saudara? Ia yang menjanjikannya. Siapa yang menjanjikan? Tuhan. Dikatakan apa? Setia. Itulah kenapa obat dari semua rasa capek, obat dari semua kelelahan, semua depresi, semua itu yang kita lalui, yang ada di dunia, itu obatnya ya cerita sama Tuhan Yesus. Karena Dia yang menjanjikannya, Dia yang menjadi jangkar kehidupan Anda dan saya. Jangan berhenti berharap, yang Yesus katakan yes. Jangan sekali-kali menjadi putus asa dan baca yang keras, patah semangat. Jangan pernah, saudara. Itulah yang melindungi, itulah ketopong keselamatan pikiran Anda dan saya, saudara. Nah, sekarang kita baca, kita lanjut. Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Baca yang keras, 2, 3. Kenakanlah
tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita tetapi melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Yang 13, sebab itu supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, sudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Di awal, di ayat 10 ngomong apa? Akhirnya. Artinya ringkasan perjuangan iki ono akhire. Nek orang tahu ujian, ngerti akhirnya jawabannya passing ini, ya enak toh. Mau diuji kayak apa, mau jangan ngerti jawabannya passing ini kok. Ya pasti lulus toh saudara. Ayat 10 dikatakan apa? Akhirnya. Apa saudara? Hendalah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Mudah? Mudah. Terus lah iki banyak orang ngerti, yo dikanggu. Berikutnya apa sudah? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 13 loh sampai lagi. Selain itu apa saudara? Ambillah, orang cuma kenakanlah, jumu'en rek. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, terus apa? Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan, bukan diam Pak. Oh iblis, dalam nama Yesus, anya kau daripadaku, menengai. Orang perang-perang loh, walaupun aku nih wajahnya wajah nakal dulunya. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan apa saudara? Tetap berdiri. Pak aku melu Tuhan ki terseok-seok Pak. Janjane ku tunggu dulu, tapi kan etok-etoke kan bingung kan. Loh kok bisa toh? Padahal janjane ngene. Lho kok iso terseok-seok kok melu Tuhan ki lho piye lho. Sing sebelah ndi terseok-seok? Karena enggak diambil aja perlengkapannya. Sampai akhir loh Anda tetap berdiri, yang mau katakan yes. Yang pasti tetap berdiri, berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Lah itu yang namanya iman. Padahal kan Anda duduk semua kan. Kok bisa tepuk tangan tetap berdiri? Itu loh namanya iman. Efesus 6, kita lanjutkan. Ayat 14 sampai 17 ngomong apa? Ayat 14, jadi berdirilah tegap. Berdirilah apa saudara? Terus berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Ayat 15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ayat 16 baca, 17 baca. Yaitu firman Allah. Rasul Paulus menjelaskan bahwa bentuk perjuangan dan pergumulan kita adalah melawan iblis dan semua roh jahat di udara, saudara. Itulah kenapa Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Menungsone jengkelke itu bukan menungsone yang dimusuhi. Karena bukan melawan darah dan daging. Manusianya jengkelkan toh isinya darah dan daging. Perjuangan kita bukan melawan dia, saudara. Tapi melawan siapa, saudara? Pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Itulah kenapa kita mesti tahu senjata utama yang selalu dipakai iblis untuk menyerang kita. Senjata utamanya, baca yang keras, adalah apa saudara? Rasa bersalah dan rasa takut akan penghukuman. Baca Wahyu 12 ayat 10, coba dibuka.
Baca yang keras, 2, 3. Dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Kita mesti tahu senjata utama yang dipakai iblis untuk menyerang kita, yaitu rasa bersalah dan rasa takut akan penghukuman. Ikut Tuhan itu bukan karena takut dihukum. Ikut Tuhan itu karena kita punya divine connection, punya koneksi ilahi, punya relationship yang khusus. Karena Dia Bapa, kita tuh anak. Itulah kenapa hidup bergantung pada Tuhan akan mengakibatkan Anda dan saya mengalami keberhasilan. Yang keberhasilan itu tidak tergantung pada keadaan sekitar. Yang juga katakan yes. Saya ulangi lagi. Kenapa aku ini kok nggak pernah berhasil? Aku soalnya nggak dapat utangan ini. Kreditku nggak cair. Aku nggak ditolong sama iparku. Aku nggak bisa, orang nggak mau ngantu aku, nggak mau ada yang ngatrol aku. Ini lagi resesi. Presiden sudah dipilih ya, tapi nanti habis ini kan ada pilkada. Nanti ya ada ini. Bahkan ramalan YouTube mengatakan akan ada begini. Loh, ini jangan-jangan yang membuat Anda berhasil itu siapa? Saudara, kalau kita sampai hari ini sadar, resesi yang paling berat sudah kita lalui yaitu saat masa pandemi. Anda sampai hari ini dibuat ada sampai hari ini. Bahkan semakin hari bisa semakin menanjak. Itu karena sebuah bukti bahwa keberhasilan Anda dan saya tidak tergantung pada keadaan sekitar kita. Yang juga katakan amin. Tidak ada tempat bersandar yang paling aman di luar Tuhan. Entah itu Anda punya kakak ipar paling kaya seluruh dunia, entah itu Anda punya suami atau calon suami, atau calon mantu yang paling kaya menurut Anda. Enggak ada, saudara, enggak ada. Punyalah prinsip bahwa mereka yang menyerahkan segala hal ke dalam tangan Tuhan pasti akan melihat dan merasakan kroso tangan Tuhan ada dalam segala hal. Yang juga katakan amin. Kita juga mesti tahu kita berperang melawan iblis dan roh-roh jahat bukan untuk merebut kemenangan, bukan. Oleh karena Kristus sudah mengalahkan duluan, saudara. Anda enggak perlu ulangi dari nol. Do you understand? Apa yang harus dikalahkan? Kristus sudah mengalahkan duluan. Segala kekuatan kuasanya yang jahat secara sempurna untuk selama-lamanya sudah kalah. Makanya Anda tinggal berperang. Pasti menang. Ngomong kiri kanannya, pasti menang. Kalau Yesus ada di pihak Anda. Bahkan 100 miliar. Segala hal, saudara. Secara sempurna. Semuanya. Selama-lamanya. Yang kekuatan itu menguasai karena nasi jahat. Karena iblis yang harusnya punyanya Anda dan saya. Yang saat ini masih dikuasai oleh kekuatan iblis, kekuatan jahat. Tak beritahu. Anda berperang melawan iblis dan roh-rohnya. Bukan untuk merebut kemenangan. Tapi karena Anda sudah menang. Karena darah Yesus. Yang setuju berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Itulah kenapa Efesus 6 ayat 13 sampai 14. Pulang dari tempat ini. Pahami benar-benar. Ojo diwalik-walik. Pola pikir jangan diwalik-walik. Ojo dunia duit. Tak ceritani, saudara, tak ceritani.
Itu loh doa anak-anaknya, memandang mati wae. Piye coba? Siap. Tenang, di tempat kita bayi-bayi boleh bersukaria. Pendetanya tidak terganggu. Jadi jangan sungkan mbak bayinya, oke? Yang terganggu bunyi tulalit handphone. Lah, kuwi rodok terganggu, tapi aku pun juga cuek. Karena aku menembus batas, saudara. Edan toh, bahasa apa menembus batas? Efesus 6 ayat 13 sampai 14. Baca yang keras, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap. Berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Baca yang keras terus berikutnya. Rasul Paulus menasehati dengan serius. Serius. Rasul Paulus menasehati dengan serius. Supaya Anda dan saya mengenakan dan mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Ada dua tujuan. Yang pertama, supaya Anda dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yang kedua, baca yang keras. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Tim pujian maju ke depan. Itulah kenapa Mazmur 121 ayat 1 sampai 8 Anda baca di rumah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang setuju katakan yes. Yang mau katakan amin. Bangkit berdiri sama-sama. Mari kita tutup firman pagi ini dengan doa Bapa kami. Mari angkat tangan kanan kita sambil mengangkat tubuh darah Kristus, tubuh Kristus. Mari kita sama-sama doa Bapa kami yang kuat, Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati,
menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang menjadi kehendak-Mu pasti terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk semuanya. Biarlah mari mulai dari pagi ini Tuhan, iman kami melompat, rasa syukur kami, rasa percaya kami semakin hari semakin kuat. Kau bawa kami terus ke arah-Mu, melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kita semua yang percaya katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk sebentar, kita akan lihat pengumuman. Mari bersama tepuk tangan saudara, bersyukur dalam namanya. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Diberkati oleh firman Tuhan, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya tadi pingsut dengan suami saya tercinta ya Pak Doni. Kita pingsut, perjanjiannya 3 kali ya, gunting batu kertas gitu ya. Podo gitu ya, ulang lagi gunting batu kertas sampai 3 kali. Perjanjiannya adalah kalau yang menang berarti maju, ya, gitu ya. Nah ini sekarang saya maju. Filosofinya adalah Bapak Ibu, kalau kita sudah dibenangkan berarti kita maju. Amin. Amin. Ya, cuman bedanya kalau saya dengan Pak Doni harus pingsut, tapi bersama Tuhan ada kepastian pasti kita dimenangkan. Amin. Amin. Jadi keluarga besar GBI Lamtera, mari kita maju di dalam Tuhan. Amin. Amin. Ya, sekarang serius ya. Saya mewakili dari Panitia NTH, Natal tutup tahun dan ulang tahun gereja, menyampaikan pengumuman untuk jemaat keluarga besar GBI Lamtera. 2024
berkaitan dengan jadwal kegiatan NTH Natal yang akan diadakan pada tanggal 24 Desember 2024 jam 18, jam 6 sore ya Bapak Ibu, dengan tema Natal yang mengubahkan dari Efesus 3 ayat yang ke-20. Tutup tahun, ibadah tutup tahun diadakan pada tanggal 31 Desember jam 22 atau jam 10 malam dengan tema tahun yang penuh kebahagiaan, keberuntungan dan berkat dari 1 Timotius 1 ayat yang ke-11. Sedangkan ulang tahun gereja yang ke-26 akan diadakan pada tanggal 12 Januari 2025 jam 5 sore. Apa temanya? Tenang Bapak Ibu, sabar. Bapak Pendeta sedang berdoa gitu ya, minta hikmat dari Tuhan supaya tema yang akan disampaikan semuanya menjadi berkat untuk kita semua, keluarga besar GPI Lamtera. Amin. Nah, yang pertama yang ingin kami sampaikan, saya mewakili dari panitia. Yang pertama, kami mohon dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara semua. Kiranya kami bisa bekerja, kami memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga ketiga event ini boleh berjalan dengan baik, dan yang terutama dan paling utama adalah Tuhan yang dimuliakan. Yang kedua, apabila jemaat rindu terlibat di dalam kepanitiaan, dapat menghubungi sekretariat. Ya, filosofinya adalah ketika kita dimenangkan, maka kita harus maju. Ya, apabila jemaat mempunyai kerinduan, saya kok ingin terlibat ya di dalam kepanitiaan, saya kok ingin mengupayakan apa yang ada tenaga saya, pemikiran saya di dalam kegiatan ini. Dengan senang hati kami menerima pelayanan Bapak Ibu semua dan bisa menghubungi tim sekretariat. Bapak Ibu Saudara, persembahan Natal sudah dibuka ya. Gereja sudah menyediakan amplop putih yang disediakan di depan ketika Bapak Ibu datang, asyir melayani. Bapak Ibu jika tergerak mempunyai satu kerinduan ingin memberikan persembahan dengan apa yang ada, Tuhan sudah memberkati Bapak Ibu bisa ambil amplop dan bisa memasukkan ke kotak persembahan sebagai bukti cinta, juga support untuk kegiatan Natal, tutup tahun dan HUT gereja. Untuk berapapun yang Bapak Ibu berikan sebagai bentuk dukungan, kami sungguh-sungguh mengucapkan terima kasih sebelumnya, dan kiranya biarlah kita boleh mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam event Natal tutup tahun dan HUT gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Apabila ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan berkaitan dengan event NTH, Bapak Ibu bisa menghubungi panitia, ada Bapak Doni selaku ketua atau tim sekretariat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sebelum ibadah ditutup, saya ingin menyambut kalau ada yang baru pertama kali beribadah bersama kami, bisa lambaikan tangannya. Adakah yang baru pertama kali bersama kami? Jangan malu-malu, ini keluarga besar yang diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Haleluya. Nanti sore saya akan layani Bapak Ibu semuanya. Minggu depan, minggu kedua Anda akan dilayani oleh Pak Andrian di ibadah pagi dan ibadah sore oleh Pak Daniel Geri. Dan satu pesan dari saya, ini Cahaya Negeri sudah masuk pendaftaran untuk 2025. Sejak bulan Oktober sampai Desember akan bebas uang gedung. Bapak Ibu, orang beruntung itu adalah orang yang pada saat dia butuh berkat Tuhan, ada cara untuk itu tidak bayar, gitu ya. Kenapa Cahaya Negeri sampai hari ini masih terus saya pertahankan? Ya karena pintu gerbangnya untuk anak-anak kita di masa depan itu dimulai dari anak-anak, saudara. Jangan sampai salah dalam start di awal. Itulah kenapa KBTK Cahaya Negeri itu ada. Salah satunya adalah melanjutkan apa yang dari visi dari Opa John
untuk menangkap jiwa-jiwa dari anak-anak, jangan sampai terhilang. Itulah kenapa kalau anak Anda mau nangis, mau gelung-gelung apa, saya tidak pernah terganggu saudara, tenang saja, karena aku tahu biar aku nakal gitu kan ya. Dan yang kedua, kalau Anda tahu ada saudara Anda, teman Anda, tetangga Anda yang keuangannya sulit, saat anaknya sudah mulai masuk PG atau kelompok bermain, KB atau TK, ngomong, sampai Desember 2024 masih bebas uang gedung. Bulanannya juga sangat terjangkau karena memang sangat murah, masih cuma 350.000, di mana di luar masih sudah tinggi-tinggi, kita masih tetap 350, betul-betul ya. Nah, semoga Anda bisa manfaatkan untuk menolong orang-orang tidak mampu. Mari kita bawa persembahan di tangan kanan kita. Mari kita berdoa untuk persembahan. Angkat tangan kananmu, Anda juga melalui transfer ataupun juga scan QR code, silakan. Bapak, ini tangan-tangan yang terangkat, kami mempersembahkan kami Tuhan, persembahan yang hidup yang berkenan kepadamu, sucikan dan kuduskan persembahan kami. Izinkan kami mengembalikan persepuluhan, ucapan syukur, buah sulung kami, semua yang kau gerakkan dalam hati kami, baik diakonia, gerakan 50.000 atau apapun Bapak. Kami percaya, bahkan untuk pembangunan pun kau sendiri yang sediakan. Di dalam nama Yesus, kami selalu dibawa untuk menabur dan menuai di tanah yang paling subur. Dan mari kita sebelum pulang angkat kedua tangan kita, aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati rumah tanggamu, diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati studimu, diberkati masa pensiunmu, diberkati dan dijawab semua pergumulanmu, dan diberkatilah setiap langkahmu. Dimanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi, dan biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita, dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita, dan biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang percaya, katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah. Berbahagialah orang yang terus setiap hari merenungkan, melakukan firman Tuhan pagi, siang, dan malam. Sampai kapanpun Anda akan disebut dengan orang-orang yang berbahagia. Tuhan memberkati Anda semuanya.